nama saya Rika Puratil Mauta dari kelas PAI 6C, NIM 1923099. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ke-15, yaitu tentang pemanfaatan hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi. Jika hasil pekerjaan mereka mendapatkan umpan balik dari gurunya, umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik. Hal ini dapat membuat perasaan minder bagi peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. Umpan balik sifatnya memberikan saran dan perbaikan sehingga peserta didik termotivasi untuk memberikan dan meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Manfaat hasil evaluasi. Hasil evaluasi bisa juga dimanfaatkan peserta didik untuk memiliki teknik belajar yang tepat dan benar. Seperti Anda ketahui, banyak sekali teknik atau cara belajar peserta didik yang digunakan selama ini kurang baik. Misalnya melakukan kegiatan belajar. Jika besok mau ujian, mengerjakan tugas atau latihan dengan copy paste dan sebagainya. Teknik belajar yang salah ini dapat merugikan peserta didik, baik fisik maupun mental, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peserta belajar. Teknik belajar ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Guru dan orang tua harus ikut bertanggung jawab setiap tindakan belajar peserta didik. Karena itu harus cepat mengambil tindakan pencegahan. Setiap memberikan hasil evaluasi kepada peserta didik dan orang tua membimbing teknik belajar di rumah. Dengan kata lain, jika hasil evaluasi peserta didik kurang baik dan mereka mengetahuinya, tentu diharapkan mereka dapat memperbaiki teknik belajarnya. Manfaat hasil evaluasi yang lain adalah untuk menentukan kedudukan belajar dalam kelas. Kedudukan belajar ini dapat dilihat secara kelompok maupun perorangan. Secara kelompok maksudnya guru melihat kedudukan peserta didik secara kelompok melalui perhitungan rata-rata kelompok dan membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Secara perorangan maksudnya guru melihat kedudukan belajar melalui perhitungan prestasi belajar peserta didik secara perorangan. Guru juga dapat membandingkan antara prestasi belajar seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Hasil evaluasi dapat juga dimanfaatkan guru untuk menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik berdasarkan prestasi masing-masing. Pengelompokan tersebut didasarkan atas penafsiran guru terhadap susunan kelompok. Jika kelompok atau kelas yang dihadapi mempunyai susunan yang normal dan homogen, maka kelas tersebut tidak perlu dibagi-bagi dalam kelompok. Sebaliknya, jika kelas tersebut heterogen, maka kelas itu perlu dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan prestasi masing-masing. Selanjutnya, hasil evaluasi dapat dijadikan feedback bagi guru dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran. Jika peserta belajar kurang baik, pada umumnya guru menyalahkan peserta didiknya. Tetapi jika prestasi belajar peserta didik baik atau memuaskan, maka guru akan mengatakan itu merupakan hasil dari perbuatan mengajarnya. Pernyataan ini tentu tidak dapat disalahkan atau dibenarkan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Manfaat hasil evaluasi berikutnya adalah menentukan perlu tindakan belajar remedial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka guru harus melakukan penafsiran terhadap prestasi kelompok. Misalnya, materi pelajaran yang telah disampaikan dilanjutkan jika seluruh peserta didik menguasai minimal 80% materi yang telah disampaikan. Sebaliknya, jika kurang dari standar minimal tersebut, maka materi pelajaran harus diulangi. Pengulangan suatu pelajaran dapat juga dihasilkan
Penafsiran prestasi kelompok. Jika prestasi kelompok dianggap sudah mencapai prestasi yang baik, maka materi pelajaran tidak perlu diulang. Tetapi bila prestasi kelompok dianggap masih kurang, maka materi pelajaran perlu diulang. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan guru untuk membuat kelompok sesuai dengan prestasi yang diperoleh peserta didik. Bahkan sekurang ini sudah banyak sekolah atau madrasah yang membentuk kelas unggulan, yaitu kelompok peserta didik yang mempunyai prestasi belajar di atas rata-rata. Biasanya diambil dari peserta didik yang memperoleh peringkat 10 terbesar. Padahal dalam kenyataannya kelompok ini mendapatkan perlakuan biasa saja. Bahkan cenderung sama dengan kelas lainnya, baik yang menyangkut materi pelajaran, pemberian tugas, latihan, pengembangan kreativitas, atau diskusi kelompok. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh prestasi di bawah rata-rata kelompok justru kurang mendapatkan perhatian lebih. Seharusnya peserta didik kelompok ini yang mendapatkan perhatian serius, seperti memberi bimbingan belajar, latihan, atau tugas-tugas khusus. Bahkan bagi peserta didik yang tergolong sangat kurang, harus dilakukan diagnosis atau identifikasi tentang faktor-faktor penyebabnya. Hal diagnosis ini atau identifikasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi yang ke-15, yaitu pemanfaatan hasil evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.